Saya Juwita Siregar di sini ingin mereview jurnal mengenai bagaimana peran perempuan dalam politik. Yang pertama, jurnal yang berjudul Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non-Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Penanganan COVID-19 yang ditulis oleh Muhammad Rizky Gojali dan Yebi Masan Meirudin pada tahun 2020. Jurnal ini membahas bagaimana partisipasi aktif organisasi perempuan Islam, Fatayat dan Muslimah Nahdlatul Ulama atau sering disingkat sebagai NU dalam menangani dampak pandemi COVID-19 tersebut. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran perempuan dalam penanggulangan ataupun penanganan pandemi masih sering sekali diabaikan atau tidak terekspos secara luas karena budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dalam konteks ini juga, penelitian ini bertujuan untuk membongkar eksklusi yang dialami perempuan serta menegaskan bagaimana pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi krisis kesehatan dan sosial yang sedang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali bagaimana pengalaman dan aktivitas Fatayat serta Muslimat NU selama pandemi. Data itu dikumpulkan melalui berbagai cara, yaitu wawancara dan studi literatur, sehingga memberikan gambaran yang semakin mendalam mengenai peran kedua organisasi tersebut. Nah, di sini juga di dalam hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Fatayat dan Muslimat NU aktif dalam berbagai inisiatif seperti distribusi bantuan sosial, baik itu seperti sembako, alat kesehatan, modal usaha, edukasi kesehatan seperti sosialisasi protokol kesehatan dan juga kampanye hidup sehat, serta advokasi bagi perempuan yang mengalami kekerasan pada masa-masa pandemi tersebut. Nah, salah satu temuan utama dalam jurnal ini adalah bagaimana kontribusi organisasi perempuan dalam krisis seperti pada masa pandemi COVID-19 tersebut masih sering mengalami eksklusi sosial dan politik. Jadi di sini media utama adalah arus utama untuk yang sering menyoroti kiprah mereka, sementara perempuan dalam kebijakan publik ini masih sering sekali tidak diperhitungkan. Padahal organisasi seperti Fatayat dan Muslimat NU ini menunjukkan inisiatif yang kuat dalam membantu masyarakat yang terdampak, terutama kelompok perempuan yang berada di lingkungan ataupun sektor informal dan rentan kehilangan penghasilan. Nah, lebih lanjut lagi, penelitian ini juga mengkritisi bagaimana negara belum secara optimal memanfaatkan potensi organisasi perempuan dalam merespons pandemi, serta di mana keterbatasan pemerintah dalam menangani krisis justru diisi oleh berbagai inisiatif masyarakat sipil, termasuk di dalamnya yaitu organisasi yang berbasis perempuan tersebut. Fatayat dan Muslimat NU ini membuktikan bahwa mereka itu mampu bergerak secara cepat dan fleksibel dalam memberikan bantuan serta mengedukasi masyarakat meskipun dengan sumber daya yang masih terbatas dan minimnya dukungan dari pemerintah. Dengan membaca jurnal ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pentingnya pengakuan terhadap partisipasi perempuan dalam menangani isu-isu sosial, di mana juga menegaskan bahwa budaya patriarki itu masih menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan untuk mendapatkan tempat yang setara dalam ruang publik ataupun dalam masyarakat, termasuk situasi darurat seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, pada penelitian ini, organisasi perempuan juga sangat penting dalam mengangkat isu gender yang lebih luas tentang bagaimana perempuan sering sekali ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan atau marginal dan sistem politik yang semakin sering didominasi laki-laki, tetapi belum tentu bisa menjadi alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kajian tentang partisipasi perempuan juga dibahas di jurnal ini dan bagaimana dinamika politik gender yang masih sering sekali terjadi, serta bagaimana pembuat kebijakan yang ingin atau harus lebih memahami tentang bagaimana organisasi berbasis perempuan ternyata dapat berperan dalam situasi krisis dan juga bisa menyelesaikan ataupun mengambil jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masa-masa tersebut. Nah, lebih lanjutnya lagi mengenai bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya dapat lebih
inklusif terhadap kontribusi perempuan dalam penanganan bencana dan atau sebagai krisis sosial yang terjadi. Yang kedua, jurnal yang berjudul Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai Politik. Secara luas, jika dibahas, jurnal ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya di dalam partai politik. Meskipun secara legal perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, kenyataannya masih banyak kendala yang mereka hadapi, seperti budaya patriarki dan stigma terhadap perempuan dalam politik yang masih sekali terhambat karena mereka dianggap masih belum pantas. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Nah, dalam jurnal ini juga membahas bagaimana peran perempuan dalam politik hanya sebatas formalitas saja, yang sering sekali anggapan itu karena adanya formalitas seperti pemenuhan kuota dan afirmasi gender oleh pemerintah, seperti kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Namun implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena banyaknya perempuan yang masuk ke politik tidak didukung oleh penguatan kapasitas dan kesempatan yang memadai bagi mereka yang mencalonkan. Jurnal ini juga menyoroti bagaimana meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam politik, jumlahnya itu masih dapat dikatakan jumlah yang masih kecil dibandingkan jumlah laki-laki di anggota legislatif. Data itu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata di dunia, bagaimana perempuan ikut berpartisipasi di negara-negara yang ada di dunia ini dalam politik pemerintahannya. Selanjutnya juga penelitian ini membahas tentang sejarah perjuangan perempuan dalam politik di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejak zaman kerajaan, perempuan sudah memiliki peran dalam kepemimpinan. Baik itu yang bisa kita lihat dari kepemimpinan Ratu Sima dan Kalingga dan Tribuana Wijaya Tunggadewi dari Majapahit, di mana dalam era perjuangan kemerdekaan tokoh seperti Cut Nyak dan Rajin Aring Kartini menjadi simbol perjuangan perempuan. Setelah Indonesia merdeka, beberapa perempuan berhasil menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, termasuk Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama, serta berbagai perempuan yang menjadi menteri ataupun anggota di parlemen pemerintahan Indonesia. Nah, di sini juga di dalam partisipasi perempuan politik ini masih memiliki peluang besar, terutama dengan adanya kebijakan afirmasi gender. Namun masih adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti budaya patriarki tadi yang masih menganggap perempuan itu kurang cocok untuk dunia perpolitikan, dan juga di mana dominasi oligarki atau politik yang masih dikuasai oleh kelompok elit yang cenderung mengutamakan kepentingan laki-laki. Nah, minimnya jaringan dan relasi juga menjadi salah satu kesulitan yang dialami oleh perempuan dalam mendapatkan dukungan politik yang kuat ataupun yang lebih besar lagi untuk mendukung mereka dalam pencalonan. Di sini juga ada seperti beban ataupun peran perempuan ini masih sering dianggap hanya sebagai alat untuk perempuan ini hanya pantas di dunia keibuan, tidak pantas untuk perannya dalam politik. Nah, partai politik juga harus lebih serius dalam memberikan pendidikan politik karena adanya hal tersebut, seperti pelatihan kepemimpinan serta membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan yang dapat meningkatkan kualitas kader perempuan dalam politik untuk mewakilkan mereka yang tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar membawa perubahan dalam kebijakan publik yang berkeadilan dalam semua perempuan di Indonesia ini atau berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, saya mereview jurnal peran perempuan dalam
COVID-19 dan Perspektif Feminisme oleh Hidayat dan teman-temannya, di mana artikel ini mengkaji peran perempuan Indonesia selama pandemi COVID-19 melalui lensa feminisme. Penulis dalam jurnal ini menyoroti bagaimana perempuan berada di garis depan sebagai tenaga medis, pengasuh, dan penggerak komunitas, dan perempuan sering sekali berperan atau membuat sebuah bantuan yang lebih responsif. Namun di sini perempuan seperti hal-hal resiko kekerasan yang dialami masih sering sekali terjadi. Penulis juga menekankan bagaimana pentingnya kebijakan yang responsif gender untuk mendukung peran dan kesejahteraan perempuan di masa-masa krisis yang mereka alami. Yang kedua, jurnal yang berjudul Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Komnas Perempuan 2020, di mana laporan ini mengulas tentang ketahanan dan adaptasi perempuan Indonesia dalam menghadapi berbagai dampak pandemi COVID-19. Ditekankan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan komunitas melalui berbagai inisiatif yang mereka lakukan, seperti mengubah layanan luring menjadi daring untuk penanganan kasus kekerasan, serta menggerakkan solidaritas ekonomi berbasis komunitas. Laporan ini juga menyoroti perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang dapat mendukung upaya perempuan dalam meredam dampak pandemi tersebut. Yang terakhir, jurnal yang berjudul Ekstensi Peran Perempuan di Masa Pandemi COVID-19 juga ditulis oleh Lisnawati pada tahun 2021 yang membahas bagaimana pandemi COVID-19 ini telah mengubah stereotip domestikasi perempuan dengan menunjukkan bahwa perempuan itu mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja profesional. Penulis mengungkapkan bahwa kebijakan work from home atau WFH memberikan peluang bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik secara lebih fleksibel yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika masa COVID-19. Selain itu juga, penulis menyoroti bagaimana perempuan membangun relasi sosial yang lebih luas melalui sektor domestik selama masa pandemi, serta pentingnya pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Semoga beberapa jurnal yang saya review ini menjadi informasi yang bermanfaat dan juga sebagai pandangan ataupun pengetahuan baru yang dapat teman-teman sekalian ketahui setelah saya review dari beberapa jurnal yang saya berikan. Terima kasih.